Hai semuanya, selamat datang di channel Indah Nurlanistari yang bahas apa aja suka hati, yang penting happy. Semoga yang nontonnya juga happy ya. Udah deh, hari gini gak usah sedih, gak usah galau, mendingan kamu tonton aja video aku. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, aku akan minta kalian untuk subscribe channel aku dan tentunya harus dong klik tombol lonceng di bawah ini. Oke, gampang kan? Kali ini aku nggak akan ngomongin hal-hal yang berat-berat atau bagi-bagi tips ke kalian. Kali ini aku cuma pengen cerita aja nih guys, cerita tentang suatu barang ataupun benda. Barang apa sih guys sampai aku pengen ceritain? Jadi barang ini tuh merupakan alat penghukum terkejam di dunia. Gimana sih bentuk dari barang ini? Barang ini itu berbentuk satu kerbau yang terbuat dari kuningan yang ukurannya itu sama persis seperti ukuran kerbau aslinya guys. Dan kalau kalian pengen tahu barangnya seperti apa, kalian itu bisa ngelihat barang ini secara langsung. Jadi barang ini tuh ada di museum guys, sayangnya bukan di Indonesia, tapi di Belgia. Tepatnya di Tortur Museum Oudestijn. Sebenarnya apa sih fungsinya, gunanya kerbau ini? Kenapa sih kerbau ini kok bisa ada di museum? Jadi kejadiannya itu terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi, tepatnya tahun 570 sebelum Masehi, di Pulau Sisili, kota tua Yunani. Nah, jadi pada suatu ketika ada seorang raja yang nyuruh seorang laki-laki bernama Palaris untuk membuatkan candi. Yang dibuatkannya candi itu bertujuan untuk mengabadikan suatu dewa Yunani, yaitu dewa Zeus. Alih-alih melaksanakan perintah ataupun menjalankan perintah raja, si Palaris ini malah menggunakan prajurit atau orang-orang yang diberikan oleh raja yang tadinya harusnya buat ngebantu dia buat candi nih, malah dia pakai buat nyerang raja untuk mendapatkan posisi sebagai raja, untuk ngerebut posisi sebagai raja gitulah. Dan akhirnya Palaris berhasil nih guys menjadi raja dengan cara kekerasan. Dan selama masa kekuasaan Palaris pula, dia itu mempertahankan posisinya sebagai raja itu dengan kekerasan. Jadi kalau ada yang berbuat salah ataupun yang berbuat hal-hal yang gak disukai sama Palaris itu, jadi langsung dihukum, pukul, hajar, bunuh, ya gitu-gitulah guys. Pokoknya dia itu pakai kekerasan aja dalam masa kekuasaannya tuh. Alasan dia menggunakan kekerasan dalam masa kekuasaannya itu biar gak ada satu orang pun yang berani untuk ngerebut posisi dia sebagai raja. Biar orang lain pada takut gitu. Nah, hari-harinya dia sebagai raja itu sangat dinikmati. Ya namanya juga raja, memiliki segalanya, harta berlimpah, kekuasaan juga, ya kan. Jadi dia tuh awalnya sangat menikmati guys. Tapi kelama-lamaan gitu ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dia tuh terus mimpi buruk. Dia tuh khawatir kalau suatu saat bakal ada yang ngambil posisi dia sebagai raja. Bakal ada yang nyerang dia gitu. Jadi dia tuh takut sesuatu yang dia lakukan dulu kepada raja sebelumnya akan terjadi lagi ke dia. Nah, pada suatu hari dia itu bertemu dengan seseorang yang terkenal bernama Perilos. Jadi Perilos ini orang yang sangat terkenal dari Athena, yang merupakan ilmuwan dan ahli ukir. Dan pada pertemuan itu Raja Palaris mengungkapkan keinginannya memberi perintah kepada Perilos. Jadi dia bilang kayak gini, "Buatkan saya benda yang bisa membuat orang-orang takut pada saya, yang bisa membuat musuh takut pada saya." Karena Perilos sangat menghormati raja,
dan sangat taat pada raja, maka Perilos mengiyakan perintah raja. Dan kemudian Raja Paralis ini melanjutkan perkataannya bahwa kalau Perilos gagal memuaskan keinginan raja untuk membuatkan suatu barang yang bisa menakut-nakuti orang lain atau musuhnya, maka nyawa Perilos akan habis berakhir di tangan raja. Jadi Perilos tuh diberi beban, guys, untuk membuat suatu barang yang bisa menakut-nakuti orang lain ataupun musuhnya Raja Palaris. Nah, selama berhari-hari Perilos ini berpikir sangat keras untuk mendapatkan ide apa sih barang yang dapat memuaskan raja yang sesuai keinginan Raja Palaris tersebut. Dan akhirnya pada suatu ketika Perilos mendapatkan ide untuk membuat barang tersebut. Setelah mendapatkan ide tentunya langsung dibuat tuh barang tersebut. Dan ketika barang tersebut sudah selesai dibuat, maka Perilos menemui raja. Nah, ketika di pertemuan itu raja bingung tuh dan ragu akan barang yang dibuat oleh Perilos, guys. Ya, gimana bisa barang yang berbentuk seekor kerbau itu bisa menakut-nakuti orang ataupun musuhnya. Kemudian Perilos menjelaskan kepada Raja Palaris bahwa kerbau itu bukan sembarang kerbau. Kerbau itu bukan kerbau biasa. Jadi Perilos itu menjelaskan bahwa kalau dilihat dari sebelah sisinya, di bagian badan kerbau itu ada sebuah pintu masuk. Terdapat ruang yang cukup untuk orang dewasa masuk di dalamnya. Jadi, kalau raja ingin menghukum seseorang, raja bisa memasukkan orang tersebut ke dalam kerbau itu, lalu ditutup dan digembok, dikunci. Setelah itu, panaskan api yang ada di perut kerbau tersebut. Maka orang tersebut tidak akan mati secara langsung ataupun secara instan, tapi orang tersebut akan merasakan penderitaan yang sangat amat dalam sebelum mati. Artinya mati secara perlahan. Dan Perilos pun menjelaskan bahwa Perilos sudah membuat suara teriakan orang yang kesakitan ini akan terdengar keluar, tapi suaranya akan seperti suara kerbau aslinya. Seperti itu. Mendengarkan penjelasan Perilos, Raja Palaris tersenyum, yang artinya raja puas akan barang yang dibuat oleh Perilos. Tapi tiba-tiba raja mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan orang-orang yang ada di ruangan itu, guys. Tiba-tiba raja menyuruh prajuritnya untuk memasukkan Perilos ke dalam kerbau itu. Jelas Perilos itu kaget lah dan bingung gitu, bertanya-tanya kenapa saya harus dimasukkan, sementara raja itu kan merasa puas akan barang yang sudah saya buat. Dan dengan santainya raja menjawab seperti ini. Saya paham dengan semua penjelasan kamu. Tapi kenapa tidak kamu tunjukkan cara kerja kerbau ini? Dan akhirnya kerbau yang terbuat dari kuningan yang diberi nama Brazen Bulls itu pertama kali digunakan untuk membunuh pembuatnya. Dan guys, pada hari itu juga Perilos mati. Tetapi sebenarnya Perilos itu nggak mati di kerbau itu, guys. Jadi dia itu dimasukkan ke dalam Brazen Bulls, lalu ditutup, digembok, lalu dipanaskan bagian perut kerbau itu. Nah, sebelum mati, masih sekarat nih, Perilos itu dikeluarkan dari kerbau tersebut, lalu dibawa ke lembah dan dibuang di lembah tersebut. Setelah hari itu,
raja kembali menikmati harinya dan merasa tenang. Karena Brazen Bulls itu diyakini dia gak akan tuh ada orang yang bakal berani sama dia. Pasti orang-orang ataupun musuh itu akan takut sama dia. Jadi dia udah gak khawatir akan ada seseorang yang menyerang dan merebut posisinya sebagai raja. Jadi setelah hari itu, setiap hari Brazen Bulls itu dipakai guys untuk menghukum orang-orang. Dan suara kerbau tersebut setiap hari memenuhi suara kota tersebut. Benar-benar kejam ya Raja Palaris itu. Untungnya nih guys, suatu hari ada seseorang yang bernama Telemachus menyerang Raja Palaris secara tiba-tiba ketika sedang tertidur. Raja Palaris yang diserang secara tiba-tiba, jadi dia itu ngerasa pasrah gitulah dan bilang kayak gini. Oke, nggak apa-apa, bunuh aja aku di sini. Intinya dia pasrah gitulah ya. Tapi Telemachus menjawab seperti ini guys. Enggak dong, kamu nggak akan mudah mati di sini. Kamu nggak akan saya bunuh di sini, tapi kamu harus mati di Brazen Bulls. Dan akhirnya Palaris mati di Brazen Bulls. Jadi dia adalah orang terakhir yang mati di Brazen Bulls. Setelah kejadian itu, konon katanya Brazen Bulls ini dibuang ke laut. Tetapi ada juga data yang menyebutkan bahwa Brazen Bulls ini diambil alih oleh bangsa Kartego dari Afrika Utara, yaitu bangsa yang nantinya akan menguasai Yunani guys. Nah, segitu aja guys cerita aku tentang Brazen Bulls, alat penghukum terkejam di dunia. Yang bisa dipetik dari cerita aku kali ini, kita tuh gak boleh ngerampas atau ngerebut sesuatu milik orang lain dengan cara tidak baik, seperti yang dilakukan Raja Palaris. Nanti suatu ketika akan ada juga yang ngerebut hal yang udah kita rebut dari orang lain guys. Kalau kita menginginkan sesuatu, sebaiknya kita gunakan cara yang baik dan benar, seperti kerja keras, usaha, doa. Ya kita pakai usaha kita lah, pakai pemikiran kita, pakai otak kita, pakai kecerdasan kita. Jadi kalau ada seseorang yang ingin merebut tuh sesuatu yang kita miliki, maka orang tersebut tuh harus lebih lagi kan usahanya, kerja kerasnya itu harus melebihi dari kita, ya kan? Oke guys, segitu aja video aku kali ini, dan tunggu aku di video berikutnya yang pastinya akan sangat bermanfaat dan sangat menarik. Oke guys, jangan lupa sebelum berakhir video ini subscribe dulu dong channel aku. Dah guys, sampai jumpa.